bahasa Arabnya terminologi itu ilmul mustalahat, ilmu tentang istilah-istilah. Ada rumusannya, ada kaedahnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya bagaimana membuat satu definisi. Karena orang tidak pernah menguji sesuatu yang didefinisikan, diuji ulang dong kebenarannya. Nanti tidak menyangkut simbol-simbol keagamaan saja, simbol-simbol kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, demokrasi, kemerdekaan, perwakilan, dan semuanya itu kan harus jelas. Orang menyebut dirinya demokrasi, tetapi semuanya diatur negara, dari mana asalnya, gitu. Jadi karena nggak paham. Ketika orang itu tidak punya hak untuk mendapatkan informasi, yaitu namanya tidak demokrasi dong. Orang tidak boleh berbicara, ya tidak demokrasi. Tapi memang demokrasi, negara demokrasi, negara hukum, negara yang berkeadilan. Itu diucapkan, tapi ya seperti itulah. Sholat juga sama, mengalami nasib yang sama, kan begitu. Sampai sekarang orang tidak pernah menggugat definisi sholat itu. Sudah saja gitu, afalun wa aqwalun muhtatamatun bi takbir wa muhtatamatun bi tasbih. Nah, oleh karena itu nanti diharapkan kalau kita sudah mengerti tentang terminologi ini, saya yakin akan ada peningkatan kecerdasan juga kepada mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Malam ini kita bahas adalah kata zuhud yang sering kita ucapkan sehari-hari. Variasi makna zuhud dari akar kata zahada. Bila diterusuri dari konjugasinya, maka maknanya banyak sekali. Antara lain bisa berarti murah, bisa berarti tidak suka, meninggalkan, mengabaikan, benci, menghina, berpaling, dan lain sebagainya. Ini banyak kali makna zahada. Nah, konjugasi ini adalah bahasa Arabnya tasrif. Satu kata zahada, zaihada, kalau dikonjugasikan sekitar 514 bentuk kata. Banyak sekali. Itulah makanya. Dari zahada fil madi 12, zahada, zahadu, zahadna, zahatu, zahadna, fil mudhari'nya ya zahadu dan sebagainya, fil amarnya 514 konjugasi satu kata itu. Dan kita tidak memiliki semacam itu. Kemudian lagi dari sisi morfologinya atau ilmu istiqaqnya, nanti pembentukan adjektifnya zahidun, nanti zahidani, zahiduna, nanti ada lagi bentuk zamannya zuhadu dan sebagainya. Itu juga bahkan bergeser maknanya menjadi makna yang bervariasi luar biasa. Itu nanti masuknya dalam morfologi. Kemudian kata zahada dikaitkan dengan makna kandungannya, itu artinya ilmu dilalah, bahasa Arabnya berjelas. Nanti pembahasannya kita masuk pada ilmu filologi. Dari filologinya, dari konjugasinya, dari morfologinya, dan itu semuanya terminologinya. Segudang ilmu tentang linguistik ini membedah semuanya, karena bagaimanapun bahasa yang membuat orang jadi cerdas. Saya tidak yakin matematika bikin orang cerdas kalau bahasa. Itu. Kemudian Yusuf ditemukan kafilah dagang di sebuah sumur, ceritanya. Dibawa ke pasar untuk dijual. Sampai sore tidak ada yang mau beli. Dikatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 20, wa kanu fihi minaz zahidin. Artinya wa kanu fihi minaz zahidin itu apa? Mereka tidak tertarik untuk membeli Yusuf. Sebabnya tidak tertarik karena Yusuf dalam keadaan kotor, ditemukan dari sumur, belum dimandikan, bawa ke pasar dijual.
Maka dan sampai akhirnya diobral. Wasyarahu bitamanin baksin darohima ma'dudah. Akhirnya mereka membeli Yusuf itu dengan harga beberapa dirham saja. Ya antara 5 sampai 10 dirham lah. Darohima ma'dudatnya, ma'dudah itu bilangan yang bisa dengan jumlah jari. Jadi ya antara 5 sampai 10 dirham saja kok. Darahim itu sebenarnya. Jadi kata-kata zuhud ini artinya tidak tertarik. Boleh jadi terma zuhud bersumber dari ketidaktertarikan terhadap kemewahan dunia. Jadi zuhud itu adalah tidak tertarik terhadap kemewahan dunia ini, bukan membenci dunia. Hal ini dikuatkan pula dalam firman Tuhan Quran surat Al-Hadid ayat 20. Wa'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah kehidupan dunia ini semata hanyalah main-main dan senda gurau. Ayat ini tidak menyampaikan suatu perumpamaan. Tidak menyampaikan suatu perumpamaan bahwa dunia itu seperti main-main. Akan tetapi benar-benar main-main dan benar-benar senda gurau. Bukan perumpamaan. Kata innama ya, di dalam Al-Quran tadi yang memberi makna eksklusif yaitu semata-mata hanya, atau dengan kata la titik-titik illa, la ilaha illallah, la aqulu illa ruzan, la adhabu illa syirbon, la aqudu illa alal kursi. La dan illa itu adalah semua innama atau anama, dan la dan illa adalah bentuk eksklusif. Kita mungkin melihat di pintu seorang manajer ditulis atau kantor resmi dilarang masuk kecuali pegawai. Artinya tidak boleh siapapun masuk, sekalipun presiden, kalau dia bukan pegawai. Itu namanya jumlah eksklusif. Bahasa Arabnya al-qasar atau al-hasar. Ini membawa pesan besar kepada kita supaya mata kita memandang kehidupan dunia ini benar-benar hanya main-main belaka. Ayat ini mengajak supaya mata kita melihat kehidupan dunia ini ya benar-benar hanya main-main saja. Tidak mungkin kita tertarik kepada sesuatu yang main-main.